Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Serta wabarakatuh. kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang mana pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita masih dapat berkumpul di kantor koperasi. Kemudian salawat dan salam ke junjungan kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak di kemudian hari kita mendapatkan salawatnya. Dari jam setengah tujuh. Amin 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 ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak dari Sekopindo dan Ibu. Yang saya hormati Bapak dari PTPN 3. Yang saya hormati Ketua Koperasi Restorasi Anak Bangsa. Dan juga yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di ruangan kita ini dalam rangka close meeting. Nah, di mana yang sama-sama kita ketahui kemarin ada lebih kurang 2 minggu tim dari surveyor telah melakukan tugasnya. Nah, nanti apa-apa yang kemudian disampaikan nanti oleh bapak-bapak dari Skopindo. Ya, untuk meningkat acara, mari kita masuki acara yang berikutnya. Untuk mengambil berkah ini kita akan melakukan doa yang dipimpin oleh Bapak Kamaluddin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengambil berkahnya di pagi hari ini, adalah sama-sama kita bermulai Tuhan Allah Subhanahu wa taala menurut keyakinan kepercayaan masing-masing. Yaitu adalah kita mulai dengan kawan Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Ila hamratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa syuhada wa sholihin wa malaikatihi ya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala anbiya sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan wa taqabbal lana ya Allah ya jami'al wa inna biha min sayyi'at wa tawfa'ala anta ala tawfiq wa tuballighuna biha kusmayati hayati wa ba'da innaka ya Allah sami'un qaribun mujibud da'wat amin ya Allah ya qadiyat hajat Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shaghira wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka as-salamat ya Allah, salamatan fid dinina wad dunya wal akhirah ya sayyidina wa ziyaratan fi 'ilmina wa barakatan fil rizqi wa taubatan qul maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hayyin 'alaina ya Allah fi syakaratil maut ya inna wa Allahumma inna nas'aluka as-salama Allahumma rabbana taqabbal du'ana wa niyatana wa hajatina innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina ya rabbana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma li rahmatan ni'matan wa maghfiratan wa sihhatan wa salamatan 'alaina rahmatika ya arhamar rahimin. Alladhina da'u fiha subhanakallah wa tahiyyatuhum fiha salam wa alhamdulillah wa
acara berikutnya daripada sambutan dari PTPN 3 kepada Bapak kami persilakan. Dari tim Skopindo Pak Syarif juga Bapak Ibu yang berhadir di sini. Ini saya mewakili dia nanti akan banyak terima kasih buat di 1 minggu kurang lebihnya ya. Terima kasih 2 minggu, terima kasih lapangan dari Kemen di Indo jadi kurangnya juga mungkin tidak banyak mendampingi, tapi dari tulis pekerjaan dan kesehatan juga sebelumnya. Jadi mudah-mudahan yang sudah kita laksanakan ini hanya bisa memperlancar segala agenda juga ya Pak Suradip. Jadi itu saja yang saya sampaikan. Kita banyak untuk saya berikan. Itu saja. Selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak yang mewakili dari PTPN 3 untuk menyampaikan sambutannya tadi. Kemudian kita masuki acara berikutnya, kata sambutan dari Sukopindo. Kepada Bapak kami persilakan. Ini sambutan aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Pak Suhadi Kumar, Ketua Koperasi, dan juga Bapak Victor, wakil pendamping dari PTPN 3, dari Koperasi Restorasi Anak Bangsa, dan rekan-rekan semua pengurus koperasi dan kebun yang mengikuti usulan mengikuti program rancangan usulan penamajan sawit rakyat ini. Terima kasih sudah hadir pada kegiatan pada pagi hari ini. Kita terima kasih atas koperasi maupun dari rekan-rekan kebun yang kita dapat menyelesaikan kegiatan verifikasi ini bisa lebih cepat dari rekan-rekan kebun. Itu saja kalau dari kami. Kita mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada koperasi maupun kebun yang sudah informatif dan mau membantu kita akan menjawab. Dan juga dari PTPN juga terima kasih banyak atas segala bantuan dan fasilitas yang juga diberikan agar kita bisa beraktivitas dengan nyaman. Terima kasih. Mungkin saja dari saya. Baik, terima kasih kepada Bapak yang mewakili dari Skopindo. Kemudian kita masuki acara berikutnya, kata sambutan dari Ketua Koperasi Restorasi Anak Bangsa kepada Bapak Suhadi Kumar. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan, kemudahan dan keringanan untuk dapat mengikuti agenda closing meeting pada pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak yang mewakili dari tim Skopindo, mana sudah lebih kurang 13 hari berada sama-sama kami di kantor Koperasi Restorasi Anak Bangsa ini. Yang saya hormati Bapak Victor yang mewakili dari perusahaan mitra PTPN 3 Kebun Jati, yang mana Pak Victor ini merupakan tim dari perusahaan yang akan mendampingi kita nanti pada waktu kegiatan-kegiatan di lapangan. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang udah pernah ketemu ya sama Pak Victor ya. Nanti bakal ketemu langsung ini terus di lapangan nanti ini. Kalau terrealisasikan program ini. Nah, di sini saya sekali lagi terima kasih saya ucapkan kepada tim Skopindo yang selama 13 hari sudah sama-sama kita di koperasi maupun di lapangan sama petani. Saya percaya banyak ya mungkin
hal-hal yang kurang berkenan. Jadi yang pertama, ini kita akhiri sampai di sini, jangan dibawa lepas keluar dari kantor ini masih dibicarakan hal-hal yang sifatnya kurang tepat, karena itu semua merupakan perjalanan daripada 13 hari kita di lapangan. Saya percaya ya, Bapak Ibu yang berhadir dari petani, mungkin dari tim Skopindo juga ada rasa kecewa, ada rasa kurang sedap dan sebagainya pelayanan-pelayanan kami. Ya kami mohon dimaafkan, karena inilah petani. Dan kami juga dari koperasi sampai hari ini berupaya untuk bisa memfasilitasi petani yang tidak tergabung di dalam lembaga. Jadi sangat berbeda Pak Victor ketika kita menghadapi karyawan kebun dengan kita menghadapi petani. Ini sangat beda Pak Victor. Terbiasa mungkin karyawan kebun berhadapan dengan time, dengan waktu, dengan peraturan, ya, sehingga dengan disiplin. Tapi ketika kita berhadapan dengan petani, yang namanya waktu, yang namanya disiplin, yang namanya tugas dan kewajiban ini minim. Minim nih. Jadi kenapa ini bisa terjadi? Inilah SDM petani kita. Gitu ya Pak. Jadi sebenarnya tugas pokok pemerintah ini membangun artinya petani-petani tangguh, petani-petani handal ya, untuk bisa mandiri. Tapi ya, kita ikuti alur perkembangan pemerintahan yang mana kita dari Koperasi Restorasi Anak Bangsa coba untuk ikut berperan di dalam program pemerintah dalam konsep pembangunan kebun masyarakat, yang mana dananya ini nanti dari BPDPKS. Nah, kalau kita lihat sampai dengan hari ini, saya kemarin komunikasi dengan Bu Shirley yang terakhir, itu hanya 8 lembaga pekebun yang ikut verifikasi se-Indonesia. Jadi ada 7 lagi yang menyusul, tapi masih dalam proses administrasi dan belum mendapat persetujuan untuk penugasan tim verifikasinya. Jadi kalau kita bayangkan 8 lembaga pekebun se-Indonesia yang ikut dalam program peremajaan sawit jalur kemitraan ini, salah satunya ada di Koperasi Restorasi Anak Bangsa. Nah, kesempatan ini ada sama orang bapak-bapak. Sehingga kesempatan ini tadi yang saya wanti-wanti dari awal, ikuti perkembangannya. Kenapa? Karena saya tahu persis, saya turun ke lapangan dengan Pak Kamal melihat dari awalnya itu 81 pekebun. Saya turun di 81 pekebun untuk langsung melihat kebunnya. Nah, ternyata 99% kebun yang diajukan dalam PSR ini belum bisa menghidupi keluarga. Kenapa? Karena memang kebunnya tidak sesuai dengan standar perkebunan sawit yang diharapkan. Baik itu dari hasilnya maupun dari segi teknik bagaimana budidaya sawit itu yang sebenarnya. Nah, dengan adanya program peremajaan sawit ini, maka kesempatan ini sama-sama benar-benar kita manfaatkan sehingga kita bisa melakukan budidaya sawit sesuai dengan SOP standar yang sebenarnya, dengan catatan 2,5 ton per hektar per bulan itu bisa kita dapatkan dari 1 hektar tanaman sawit.
inilah sebenarnya konsep program peremajaan sawit ini dibuat ke depan. Jadi ketika Bapak punya lahan 1 hektar, punya penghasilan produksi 2,5 ton per hektar per bulan, sesuai dengan PTPN 3 ya Pak ya, itu standarnya, standar PPKS, maka kebutuhan rumah tangga atau angka kemiskinan setara akan berkurang. Itu konsep program pemerintah. Tapi kalau memang orang bapak-bapak benar ikut dalam aturan main kita, ini banyak petani pekebun kita yang bersifat artinya timbang tidak. Kenapa saya bilangkan timbang tidak? Ya, lah. Jadi syukur gak jadi ya, Pak boleh buat. Sifat percaya diri jadi kebunku direplanting, itu sebenarnya yang kita harapkan. Sehingga kami pun dari koperasi yang sudah memfasilitasi 3 tahun lamanya, ya, artinya merasa artinya puas gitu loh. Bahwasanya perjuangan itu bisa membawakan keberhasilan, itu konsepnya. Nah, kemudian terkait dari verifikasi lapangan dan verifikasi dokumen selama 13 hari di lapangan, ya. Nah, ini ada hambatan-hambatan, ada permasalahan-permasalahan, ya, terutama tim Skopindo Pak, izin kami, ya, kami minta bantulah petani ini, supaya bagaimana ke depan mereka-mereka yang ikut dalam program PSR ini bisa merasakan kemerdekaan ini, bisa merasakan bagaimana budidaya sawit itu yang sebenarnya sesuai dengan SOP seperti kebun mitra. Nah, lebih kurang daripada artinya persyaratan. Nah, inilah yang saya harapkan kerjasama kita untuk bisa membantu bagaimana supaya direalisasikan itu sebenarnya. Baik, ya. Terkait lapangan sudah kita laksanakan, verifikasi juga sudah kita laksanakan. Saya percaya banyak masalah-masalah, banyak yang kurang tepat atau dan sebagainya tingkah laku kami. Sekali lagi, saya atas nama Ketua Koperasi, ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk tidak membawa permasalahan-permasalahan yang sifatnya kurang baik keluar. Itu yang saya minta kepada orang bapak-bapak. Dari tim yang berhadir ada 8 ya Pak ya? Ya, 8 termasuk supir. Supir pun kadang-kadang mau juga yang kadang-kadang arah repeti kan. Jadi mohon maaf juga kami. Sekali lagi saya mengatasnamakan lembaganya, ya, mohon maaf pada tim Skopindo yang selama ini kurang artinya kami bisa melayani dengan sebagus mungkin. Tapi kami percaya karena ini kali pertama kita dalam konsep program peremajaan sawit jalur kemitraan dan verifikasi ini juga baru kali ini, sehingga ini menjadi satu pembelajaran bagi kami. Nah, kalau kita lihat kemarin kita waktu di jalur ke dinas semalam itu, wah benar-benar enjoy. Ini memang benar-benar kerja ekstra, benar-benar. Saya sendiri aja sebagai ketua koperasinya 1 bulan lebih kami di sini Pak, udah menghadapi mulai pemberkasan sampai dengan kunjungan tim di sini. Kunjungan tim di sini hari ke-13 nih, Pak Kliwon supaya paham. Udah 13 hari Pak orang Bapak ini. Lain kami yang memfasilitasi administrasi orang Bapak. 1 bulan sebelumnya itu sudah kami dokumentasi apa yang kekurangan-kekurangannya. Untuk siapa? Untuk Pak Kliwon, untuk kawan-kawan yang lain. Nah, jadi kalau sudah nanti kita lakukan peremajaan sawitnya, karena ini ada program ini hanya 30 juta dana hibahnya, habis 30 juta nanti itu kita kembalikan kepada petaninya, dilakukan artinya perawatan lanjutan dengan swadaya. Pak Kliwon tinggalkan, datang kira-kira 3 tahun kemudian bawa dodos, yakin Bapak sawitnya udah nggak ada lagi di situ, pasti mati. Jadi sayang
dana hibah itu tadi sudah kita ambil dengan susah payah, sudah kita lakukan peremajaan sawit di lahan kita, tinggal perawatan lanjutannya kita, ya. Kalaupun nggak mampu, nggak punya biaya misalkan, kan itu tenaga lah paling tidak, tenaga. Karena pengalaman kami, balik saya buka ke belakang, ya, seperti yang tahap 1. Di tahap 1 itu hanya 75%. Ya, hanya 75% yang tidak melakukan perawatan lanjutan, bukan melakukan perawatan lanjutan, yang tidak. Jadi hanya 25% dari jumlah perkebunan 76 hektar itu, ya kurang lebih hanya 15 hektaran aja yang melanjutkan perawatannya. Jadi sayang, Pak, sayang. Ini pun begitu juga. Saya ingatkan kembali, dengan susahnya perjuangan ini, ya, untuk bisa kita mendapatkan program ini sebagai hibah dari pemerintah, kemudian setelah diserahkan kepada orang bapak tidak melakukan perawatan, maka kembali juga gagal. Nah, itu dia. Jadi saya ambil satu contoh dulu, Kalau Pak Kliwon lah, saya tanya, apakah Pak Kliwon ketika ladangnya sudah dikerjakan, sudah siap ditanami, diserahkan kepada Pak Kliwon ini mau kira-kira bersihkan lahannya? Mau. Hah? Mau ya. Kalau nggak mau, kita buat perjanjian, nanti biar diambil sama koperasi gimana? Nggak apa-apa. Gitu aja. Ya. Jadi kalau memang sudah dilakukan, katakan dulu istilahnya serah terima di lapangan, ya kan Pak, orang bapak nggak mau membersihkan kebunnya, maka kita buat perjanjian secara tertulis, biar kami ambil kebunnya. Gimana kira-kira? Kami ambil untuk kami kebunnya. Karena bapak udah dikasih nggak mampu, dana hibah dari 30 juta. Jadi nanti tuh bisa sama anak kami lah. Jadi maksud saya gini Pak, ya, itu tidak akan terjadi. Itu tidak akan terjadi, bahasa saya tadi. Saya cuman hanya mengandaikan aja. Hari ini kebun bapak dinilaikan dengan katakan dulu 35 juta. Dana hibah yang bapak terima 30 juta. Hampir 50-50 kan. Terus sudah dilakukan peremajaan sawit di kebun bapak. Habis dana yang hibah yang tadi itu. Orang bapak nggak melakukan perawatan lanjutannya, maka jadi hutan kembali kebunnya. Koperasi tetap diminta pertanggungjawabannya, Pak. Tetap diminta pertanggungjawabannya. Dari kemitraan juga diminta pertanggungjawabannya. Maksudnya diminta bagaimana? Kami tetap Pak mengarahkan orang bapak supaya melakukan kegiatan secara manual dengan tenaga, dengan apa adanya. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi jangan kita nanti berpikir, wah ini akan muncul lagi nanti itu dana perawatan lanjutannya dari PUR. Ya, kalau PURnya bapak nggak punya masalah dengan bank. Kalau punya masalah dengan bank, PURnya nggak akan bisa terjadi, nggak terrealisasikan. Contoh bapak punya katakan dulu CNB checking yang kurang baik. Pada waktu diusulkan perawatan lanjutan kita nanti itu, bapak tetap akan nggak bisa. Maksudnya, nah, jadi semangat untuk membersihkan kebun sendiri, merawat kebun sendiri sampai berhasil, itu dulu di hati gitu loh. Karena banyak yang kami jumpai sekarang 75%. Dari 76 hektar itu ya hampir 50 hektar yang ditinggalkan Pak. Kan sayang Pak. Stacking luas 1. Saya aja, mohon maaf, saya ketemu sama GM apa Pak, PT Asian Agri, dia acungi jempol pekerjaan kita itu cukup baik dengan dana 25 juta pada waktu itu. Nah, ketika kita serahkan kepada petaninya, nggak muncul petaninya ke sana Pak. Kan sayang. Jadi saya minta ya, ayo sama-sama kita berpikir, minta sama Allah supaya artinya segala urusan kita dipermudah.
untuk menghadapi verifikasi dan realisasi PSR ini. Sehingga kita bisa merubah tanaman sawit kita, maka kita bisa merubah ekonomi pendapatan kita. Itu yang saya maksudkan Pak Kliwon. Jadi Pak Kliwon jangan nggak nyenyak tidurnya gara-gara bahasa saya. Itu bahasa andai. Andai Bapak nggak mampu melakukan perawatannya, kan itu kan Pak, sementara sudah capeknya susah payah kita mengerjakan ini untuk bisa terrealisasikan, Bapak juga nggak bisa turun ke lapangan membersihkan kebunnya sendiri, sayang. Itu maksudnya. Nah, Pak Kliwon berapa hektar? Coba. Kebunnya berapa hektar? 4 hektar. 4 hektar. Dana hibahnya kalau dikaji-kaji 3 kali 4, 12. 120 juta Pak. Dibiayain sama Bapak untuk menjadikan kebun Bapak standar seperti katakan lo kebun PT PN 3. Nanti Bapak ini yang apa ahlinya. Nah itu. Kalau Pak Kliwon ilmunya sama Bapak ini mesti jauh di bawah, maka saya turunkan Bapak ini nanti itu untuk ini begini, jarak tanamnya begini, ini gini semua. Nanti Bapak ini yang akan turun ke lapangan. Tapi kalau Pak Kliwon tidur aja di rumah, ya kan, nggak keluar dari rumah, nggak mau nengok kebunnya, nggak mau ngikuti pekerjaan di lapangan, nggak guna perjuangan ini. Maka saya sedih, nangis ya Pak Kliwon. Kejam kali Pak Kliwon itu. Begitulah susah payahnya kami memperjuangkan supaya bisa dapat dana hibah, tapi Pak Kliwon sudah diserahkan kebunnya, nengok kebunnya pun nggak mau dia. Terakhir yang di situ siapa yang menunggu? Monyet, babi, landa, itu yang nunggu kebunnya. Ya kan? Bener kan? Bener nggak? Nah itu. Jadi maksud saya supaya itu jangan terjadi, bagaimana yakinkan hati kita, jadikan kebun kita. Kalaupun nanti sudah diserahkan kepada orang Bapak dalam proses program PSR. Saya pikir ini aja kata-kata saya, mungkin ada yang kurang enak, kurang tepat dan sebagainya. Mohon maaf saya, karena apapun ceritanya kembali kepada kita semua, niat baik kita sama-sama untuk bisa terrealisasikan ini. Pak Kliwon berdoa, sholat sujud, sholat segala macam doakan. Semoga dimudahkan Allah segala urusan kita. Ya Pak Kliwon, nah, itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Surat Jumal yang telah menyampaikan tadi sambutannya. Maka sebelum kita akhiri acara ini, mungkin ada hal-hal yang terkait mengenai verifikasi yang akan disampaikan kepada Bapak kami silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu, saya menyampaikan terkait dengan laporan hasil verifikasi lapangan sementara yang kita dapatkan sampai di hari ini. Kita bertujuh dari teman-teman verifikator dari pusat, Skopindo Pusat dan juga dari Skopindo Medan. Baik, kita bertugas sesuai dengan perintah dari Direktur Jenderal Perkebunan nomor BA 9 tahun 2003 ini untuk melakukan verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan di Koperasi Restorasi Anak Bangsa. Mungkin sedikit menjelaskan lagi terkait ruang lingkup verifikasi kita. Yang pertama, yaitu melakukan verifikasi sesuai verifikasi dokumen-dokumen yang diusulkan oleh anggota kebun maupun kita untuk kita cek kebenarannya dan keasliannya. Kita witnessing, kita lihat langsung. Yang kedua, kita melakukan verifikasi sarana dari mitra yang diusulkan seperti pengolahan hasil akan dijadikan sebagai penampung, kemudian juga sarana pembibitan dan bibit-bibit yang sedang dibibitkan, ditangkap, kemudian juga sarana alat yang akan digunakan untuk proses replanting ini. Kemudian berikutnya juga kita melakukan verifikasi lahan dengan mengambil titik-titik koordinat yang di koordinat batu lahan yang disampaikan oleh pengusul dengan petunjuk dari pemilik lahan ataupun yang diwakilkan untuk kita verifikasi dengan titik koordinat pengusulan yang disampaikan oleh koperasi maupun mitra. Kemudian kita juga mengambil foto udara untuk menganalisis terkait vegetasi atau tumbuhan yang hidup di lahan tersebut dan juga bentang alamnya seperti apa untuk kita sesuaikan, kita verifikasi sesuai dengan rencana yang diusulkan oleh koperasi. Kemudian kita juga dan kita di sini hanya bisa menyampaikan apa yang kita dapat dari lapangan. Sedangkan untuk keputusan apakah nanti lanjut atau tidak atau misalnya masuk atau tidak itu akan
dilakukan oleh stakeholder terkait yaitu dari Dirjenbum maupun PDPKS. Oke, kita verifikasi dokumen sejak tanggal 13 Juli sampai 2 Agustus yang terdapat di Jakarta. Kemudian kita lakukan verifikasi lapangan dan witnessing dokumen-dokumen yang dilaksanakan di koperasi anak bangsa maupun di lahan-lahan terkait maupun di sarana-sarana terkait dari perusahaan. Mungkin yang pertama kita bahas dari kelengkapan dari mitra ya. Berdasarkan beberapa syarat permintaan yang disampaikan oleh mitra pada saat pengusulan, untuk masih terdapat beberapa kekurangan. Yang pertama dari mulai SKPUP yang sudah sesuai, namun ada tidak sesuai pada alamat perusahaan, sehingga perlu nanti dilengkapi dengan surat pernyataan tambahan yang menyatakan bahwa alamat perusahaan itu sesuai dengan yang ada di PUP. Selain itu untuk SKUPH rencananya akan ada di Sisumut dengan kapasitas 30 ton per jam. Kemudian alat berat yang akan digunakan ada satu unit ekskavator, satu unit motor gede, dan satu unit compact. Kemudian surat keterangan jual beli sampai sekarang dia masih belum, karena kita belum temukan dokumennya. Jadi karena ya pihak yang bekerja sama dengan koperasi yaitu PPKS itu perusahaan PTPN ya. Jadi masih belum, kita masih menunggu konfirmasi resmi kontrak antara PTPN 3 dengan PPKS sendiri, sehingga bisa lebih jelas jadi ini apakah pihak ketiga atau mitra langsung. Kemudian juga nanti masih ada kurang, yaitu beberapa surat pernyataan kelengkapan penggunaan dokumen usulan dari perusahaan yang ditandatangani oleh Partner Bakti sebagai perusahaan eksekutif di PTPN 3. Nanti kita juga akan ada melakukan untuk verifikasi selanjutnya nanti di kantor direksi PTPN 3 di Medan. Kemudian untuk kelengkapan dokumen koperasi dari pengawasan perumahan dan bantuan sudah sesuai dengan luas yang diusulkan 14,314 hektar dengan 44 kebun. Kemudian RAB juga sudah diterima dan dilihat pastinya, di mana dengan PDPKS rencana akan digunakan sampai dengan P1. Kemudian dokumen legalitas dari koperasi sudah sesuai. Kemudian juga pemilihan ketua sudah kita lihat juga dokumen aslinya sudah sesuai. Untuk rencana kerja juga sudah disampaikan, rencananya sudah sesuai. Kemudian juga replanting ini menggunakan teknik timbal serempak dan dibuktikan dengan suratnya yang sudah disampaikan oleh koperasi dengan rencana bibit untuk 23 pokok per hektar berikut dengan sisipannya, termasuk sisipan. Kemudian UPH nanti yang tadi disampaikan, UPH akan disediakan di PTPN 3 di PKS Sumut dengan rincian terbuka sekitar 3.000 ton dari pihak ketiga atau dari swadaya dari koperasi maupun kebun-kebun swadaya lainnya. Untuk pembibitan kita sudah cek pembibitan di PPKS Medan itu untuk varietas DXP 40 dan DXP yang ambi dengan rencana pembibitan 12 tahun dengan skema kerja 12 bulan dengan skema kerjasama koperasi dengan PTPN 3 satu mitra itu operator pengolahan. Kemudian berdasarkan hasil verifikasi pekebun, kita dapatkan dari verifikasi total 42 pekebun dan verifikasi 33 pekebun dengan catatan verifikasi pekebun baik secara legalitas, keberadaan kebun, luasan sesuai legalitas dan data pribadi pekebun lengkap dan sesuai dengan pengajuan, dan juga pekebun belum pernah mengikuti PSR. Sedangkan 12 pekebun lainnya mengundurkan diri dengan total luasan 30,359 hektar dengan alasan yang bervariasi antara lain lahan jual pun sudah dilakukan replanting. Sedangkan untuk hasil pemetaan kebun, analisis lahan dan analisis foto udara sampai sekarang belum dapat dimunculkan karena data sedang baru selesai dilakukan pengambilan pada hari Selasa kemarin, dan akan melakukan proses pengolahan oleh bagian pemetaan kita di kantor pusat untuk diverifikasi dengan data pengajuan dan akan disampaikan nanti selanjutnya. Oke, kesimpulan dari hasil verifikasi kita yaitu koperasi, jadi pengajuan rekomendasi teknis peremajaan kelapa sawit melalui kemitraan pada koperasi
dalam bentuk operator pengelolaan. Kemudian dokumen persyaratan perkebunan, perusahaan perkebunan masih belum lengkap, terutama pada karena adanya perbedaan alamat pada SKPUP dan juga nanti surat keterangan sumber benih, gitu Pak. Kemudian untuk dokumen identitas pekebun dan legalitas lahan yang lengkap dan sesuai. Untuk temuan hasil verifikasi kita yang pertama, jadi ada pengunduran diri sebanyak 12 pekebun dengan total pengunduran luas 30,3596 hektar sehingga menjadi berubah menjadi 33 pekebun dengan total luasan 83,995 hektar. Masih terdapat lahan yang tidak terdapat tanaman sawit atau sengaja untuk tanaman sawit. Kemudian juga terdapat lahan yang hanya dijumpai tanaman sawit sebagian di lahan yang diusulkan. Untuk data lengkapnya akan menunggu dari hasil analisis foto udara dan vegetasinya. Kemudian hal-hal yang disampaikan merupakan hasil atas verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan sementara yang telah dilaksanakan berdasarkan dokumen yang diterima dan kondisi faktual di lapangan. Lebih lanjut perlu disepakati lagi antara para pemangku kebijakan dan stakeholder dalam hal ini Dirjen Perkebunan BPDPKS untuk penetapan rekomendasi teknis peremajaan kelapa sawit pada operasi anak bangsa. Mungkin cukup itu saja kalau dari hasil laporan sementara kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Mewakili Skopindo yang menyampaikan hasilnya. Sementara dari verifikasi dokumen dan lapangan. Kemudian mungkin ada lagi hal yang akan disampaikan dari BTPN, Pak. Cukup. Baik, terima kasih. Mungkin ada dari Bapak atau Ibu dari petani yang akan menanyakan terkait hal-hal yang telah dilakukan verifikasi ini, kami persilakan kepada Bapak atau Ibu. Coba Pak Kliwon dulu. Apa yang mau Bapak tanyakan sehingga Bapak temenung Bapak lihat ke atas ini? Rasa udah pas nih. Hah? Pas. Apanya yang pas? Bicara-bicaranya tadi itu, Ya. cara-caranya peraturan mengasih arahan, udah pas dan cukup. Pas udah cukup. Enggak ada kira-kira yang mau Bapak tanyakan yang mengganjal di hati? Enggak ada. Tinggal menunggu penumpaannya aja lah. Ya. Yakin Bapak ladang Bapak itu bisa ikut katakan dulu program PSR ini? Yakin. Yakin. Apa yang meyakinkan Bapak? Ya kayak gini lah, kumpul-kumpul kita sama-sama ya kan. Lantaran yang pekerja-pekerja itu udah menuju ke sana, jadi maupun udah ke sana, jadi puas rasanya awal. Oke. Baik. Bapak merasa yakin program itu akan terrealisasikan di lahan Bapak, sehingga Bapak bisa melakukan permajaan sawit, kan itu ya. Nah, oke, baik, terima kasih. Saya minta dulu sama Pak Jamal, Pak apa? Pak apa? Yang tunjuk dulu. Nah, biar dia mengikuti dulu Pak Leman, coba dulu Pak Leman. Ayo, apa yang mau Bapak tanyakan kira-kira? Ayo, mumpung orang Bapak ini di sini, dari PTPN ada di sini. Ya kan, dari Skopindo ada di sini, dari koperasi ada di sini. Coba ayo. Jangan malu-malu, jangan apa. Lepas aja ngomongnya. Inilah petani. Hah? Apanya yang pas? Apa anjuran dari Bapak yang pas? Hah? Anjuran Apa nggak berharap Bapak kira-kira dari situasi kebun Bapak supaya bisa terrealisasikan? Karena ada menjadi satu persyaratan. Ya, yang mana persyaratan program permajaan sawit ini ya itu dari tanaman sawit ke tanaman sawit. Apa itu nggak jadi pertanyaan sama Bapak? Pak Kliwon pas, oke pas. Tapi Bapak kalau pas juga, maksud saya paham deh. Ada kira-kira, coba ayo. Mumpung orang Bapak ini sini mau ditanyakan apa? Nah, kalau masalah teknis bagaimana cara budidayanya, di sini kebetulan ada Pak Victor. Macam mana cara menanam sawit itu? Itu nanti ada Pak Victor di sini. Tapi yang pasti dulu, yang dari Skopindo. Ayo. Bu Asmawati, apa yang mau ditanya? Ayo. Pak
Buka, wasmati dulu, coba, ayo. Apa yang mau Bapak Ibu tanya? Asmawati, Ibu Asmawati dulu, coba, ayo. Apa yang mau Bapak tanya? Apa gimana ya Pak? Ya Pak, ini cocok juga lah. Apa yang dibilang ya ngikut saja lah Pak. Ngikut. Ngikut saja lah. Kalau nggak jadi nanti kita kerjakan lahannya, ngikut lain ya. Mudah-mudahan jadi lah Pak. Ah, itu dia maksud saya tadi kan. Ah, setidaknya berharaplah orang bapak, orang ibu ya kepada tim Skopindo supaya bisa membantu untuk verifikasi ini sehingga mulus jalan kita mengajukan ini. Kan itu ya kan Pak? Itu yang saya maksudkan. Jadi maksud saya itu jangan di apa gitu. Kalau Pak Kliwon pas, oke lah pas. Kan itu kan? Jumpa bulan di jalan Pak Kliwon pas ini. Kan itu kira-kira kan. Jadi maksud saya apa yang jadi undang-undang? Ayo Bapak dulu, balik lagi ke belakang saya dulu. Apa harapan Bapak? Coba ayo tanya. Ya, harapan saya supaya apa itu kebun jadi dikelola oleh apa Superpindo ini. Apa yang jadi pertanyaan yang mau Pak tanyakan sama orang Bapak ini? Coba. Ini kita ke apa dulu? Ke tim verifikasinya dulu. Nanti kalau tim teknisnya Pak Victor nanti bisa lebih menjawab. Ke tim dulu. Ayo. Oke. Saya enggak. Lanjut Ibu tadi. Ada yang mau Ibu tanya sama orang Bapak ini? Berarti nggak ada yang mau Bapak Ibu harapkan berarti ya, yang mau Ibu minta tolong bantuan apa semua nggak ada ya. Pas juga jawabannya. Oke, masuk saya ke Pak Bapak dulu, ayo. Ini Pak Ali, sebagai pekerja di lapangan itu kalau itu orangnya yang punya langsung mengerjakannya gitu. Itu teknis, nanti kemari Pak. Ya. Itu teknis gitu namanya. Mau ngerjakannya, bibitnya kayak mana, ini kayak mana, itu teknis, nanti kemari. Yang kemari dulu, verifikasi dulu. Kalau Bapak nggak lulus verifikasi, nggak akan dikerjakan lahannya. Jadi apa yang mau Bapak harapkan dari mereka-mereka ini yang ada di sini? Semoga sukses ada lewat. Oke. Pak Sawalah, saya balik ke Bapak dulu. Apa kira-kira harapan Bapak supaya hasil verifikasi ini tadi itu bisa sesuai dengan yang kita harapkan? Ya, sembari orang ini nanti akan meninggalkan kita, ya kan itu kan Pak kan? Kita pun bisa artinya menerima perjuangan kita yang berapa hari ini. Ini cukup lama yang 13 hari ini Pak tim di sini. 13 hari. Jadi apa kira-kira harapan ayo? Pertanyaan, tanya aja, jangan di apa itu. Sungai jumpa di mata. Saya hormati Bapak Bupati, Bupati dari Gedung Sedap, dari ya. Mohon maaf, saya Pak Kawal tadi terlambat karena ada sesuatu hal. Jadi saya pun tidak mengikuti cara metode tadinya karena ada terlambat tadi. Yang intinya saya berharap mungkin mewakili petani di Kebun Batu dari Kecamatan Lebarat berjanji berharap kepada tim Bapak tim keseluruhan menggunakan dari provinsi agar seluruh survei yang kita laksanakan jadi mohon dibantu untuk kementerian biar dapat petani Belah Barat nanti ini dapat dibantu mengenai PSR kita masukkan. Karena terus terang perhal dari 2019 sampai 2020 kita sudah menunggu nih Pak, sudah menunggu karena terus terang lahan saya pun sudah semak sekali. Jadi kebetulan semalam di Mas. Jadi kalau dia nanti ada gagal nanti kan sia-sia kita yang menunggu Pak. Kebetulan kalau dia memang ada keputusan tidak jadi akan kita
sendiri mendiri gitu kan. Jadi mohon bantuan nanti pada Bapak tim verifikasi supaya membantu kami masyarakat petani untuk bernego untuk memperjuangkan kira-kira begitu Pak untuk kesuksesan PSF kita di janji dia sejati. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Jadi pertanyaannya tadi Pak, apa kira-kira kesimpulannya? Pak. Pertanyaannya Pak, kira-kira proses berjalan ini Pak, karena masa kita menanti sudah kurang lebih 2 tahun nih Pak, karena dari awal permohonan Pak, kami barangkali dari petani tidak mengetahui jalurnya, mungkin dari dinas atau dari Mendiri. Jadi mohon kira-kira ada kepastian untuk pengerjaan ini Pak. Demikian. Baik Pak Syawal, mungkin untuk nanti kepastiannya kalau dari kesalahan yang kita dapatkan dari Dirjen Bud, kita akan melaporkan hal ini paling lambat 30 hari dari setelah kita punya lapangan ini. Nanti dari mereka mungkin akan mengambil atau diskusi panel atau mengambil keputusan. Setelah itu baru akan terbit apakah surat ada konteks rekomendasi teknis untuk kelanjutan proposal atau nanti atau surat lainnya yang menyatakan bahwa ada pengurangan dan lain-lain juga nanti akan disampaikan oleh Dirjen Pembangunan. Kita paling lambat 30 hari, bahkan jika sudah bisa selesai sebelum itu sudah kita sampaikan langsung ke Dirjen. Saya tambahkan sedikit Pak, yang melengkapi yang ditanyakan Pak Syawal tadi. Hari ini selesai verifikasi, kemudian Psikopindo menyampaikan laporan kepada Dirjen Bud. Berapa lama prosesnya? Proses untuk verifikasi dari kita selesai laporan ini sampai ke Dirjen Bud maksimal 30 hari. 30 hari kerja ya. 30 hari ya. Nah, 30 hari artinya laporan ke Dirjen Bud itu sudah diterima 100%. Ya kan Pak? Kemudian Dirjen Bud melakukan artinya pleno lah ya untuk menentukan pekebun-pekebun yang bisa mengikuti PSR atau yang tidak, kira-kira seperti itu ya? Oke. Nah, itu dalam 30 hari kerja dari itu ya disampaikan mereka, atau laporan orang Bapak yang 30 hari ke Dirjen, kemudian Dirjen nanti artinya menentukan kembali, berarti ada lagi waktu mereka lagi. Kapan petani bisa punya menerima laporan clear and clear-nya usulan ini? Kan gitu ya kan Pak? Kalau dari kami, kita sebenarnya jadi 30 hari setelah verifikasi selesai itu udah harus masuk ke Dirjen Bud. Nah, tapi nanti kalau dari Dirjen Bud sendiri kami itu kurang tahu juga karena itu udah beda stakeholder, sedangkan kita kan fokus di pelayanan verifikasi kita ya, kita lakukan aja. Baik. Oke. Izinlah kami menyampaikan, orang Bapak sudah datang ke lahan masing-masing pekebun yang 33 ini tadi. Itulah situasi yang di sana Bapak hadapi. Tapi kalau kita ketemu 3 tahun yang lalu, pada waktu orang bapak-bapak ini datang ke kantor ini untuk menyampaikan mereka ingin ikut dalam program permajaan sawit, situasi itu jelas tidak akan seperti itu. Itu yang saya maksudkan. Jadi maka kami jadi beban juga sama kami sebenarnya. Kenapa saya bilang akan jadi beban? Orang bapak-bapak ibu yang hadir ini sudah menyerahkan sama kami 3 tahun yang lalu untuk ikut program permajaan sawit. Dan kami kunjungi ke sana. Waktu itu juga orang dinas, karena kita masih pengajuan yang melalui jalur dinas, ikut turun ke lapangan. Pekebun yang ikut dalam program
yang mengajukan ini semua clear, bisa untuk ikut mengajukan sesuai dengan verifikasi yang dilakukan dinas terhadap pekebun yang mengajukan. Nah, kalau 3 tahun yang lalu kita bicara dengan sekarang, situasi seperti yang saya sampaikan tadi sudah terjadi perbedaan, sehingga yang tadinya lahannya bersih jadi semak, yang tadinya tegakan tanaman sawit di sana ada, sudah banyak yang mati, apakah kena ganoderma, ya, yang baru disisir pun mati juga, kena babi, kena apa segala macam semua. Sehingga dari 3 tahun ini, ya, kami terus melakukan monitoring ke lapangan terkait lahan yang diajukan PSR ini. Nah, maka saya berharap di sini kepada orang Bapak juga untuk bisa membantu kami petani pekebun ini untuk meyakinkan bahwasanya tanaman yang kami ajukan ini adalah tanaman sawit. Dan di sini juga kami masing-masing pekebun ada membuat surat pernyataan. Coba minta surat pernyataannya biar kita selesaikan. Ini kita lanjutkan dengan tanya jawab, diskusi langsung ya Pak ya. Semoga manfaatnya bisa lebih ini lagi gitu ya, lebih sesuai yang kita harapkan. Jadi ada pekebun-pekebun yang seperti saya sampaikan tadi yang membuat surat pernyataan itu. Itulah meyakinkan bahwasanya kebun yang diajukan PSR itu adalah kebun sawit. Ya, nah ini semua berapa jumlahnya? Nah ini Pak gini, ini juga saya serahkan di sini di hadapan orang petani pekebun pemohon, ya. Ini kami bacakan Pak sedikit contoh, kita ambil contoh punya Pak Ismail atau yang adil aja di sini ya. Nah, di sini. Yang dekat ini Pak Kliwon, biar agak mantap, agak ngejreng ya. Saya lihat ini kan juga mantap kali cara apanya nih menerima pendengarannya. Surat pernyataan saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Kliwon, NIK 12 100 13 11 sekian. Alamat Jalan Aikpaing Atas, Desa Aikpaing, Kecamatan Ranto Utara, Kabupaten Labuan Batu. Pekerjaan wira swasta. Dengan ini saya menyatakan sebenarnya bahwa saya tersebut di atas ada memiliki kebun sawit yang diajukan dalam program permajaan sawit rakyat yang pengajuannya melalui Lembaga Koperasi Restorasi Anak Bangsa, beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 6B, Kelurahan Cendana, Kecamatan Ranto Utara, Kabupaten Labuan Batu, Sumatera Utara. Adapun luas lahan yang saya ajukan 3,4 hektar berlokasi di Tindoan, Dusun Lubuk Nor, Desa Janji, Kecamatan Bila Barat, Kabupaten Labuan Batu. 1. Lahan tersebut adalah tanaman sawit yang ditanam pada tahun 2000, yang mana sampai saat ini tanaman tersebut sudah banyak yang mati akibat ganoderma. Jadi ini jadi kendala Pak sama petani sebenarnya. Maka kalau kita lihat jumlah tegakan tanaman sawit yang ada di sana seperti itulah kondisinya, tapi itu awalnya memang tanaman sawit. Itu yang kami sampaikan di sini. Nah,
Dua, benar di atas lahan tersebut ada tanaman sawit yang saya sisip sebagai pengganti tanaman yang mati mulai tahun 2011 sampai 2019. Jadi tanaman-tanaman yang mati itu mereka sisip, Pak. Kami waktu kunjungan ke lapangan 3 tahun yang lalu, mereka tanaman-tanaman muda itu ada di sana semua. Nah, kemudian ya di tahun 2019 petani ini tadi datang untuk menyampaikan niatnya mau ikut dalam program peremajaan sawit. Sehingga dari tahun 2020 banyak pekebun kita yang sudah tidak lagi melakukan aktivitas di lahannya. Inilah lahannya jadi semak yang kita lihat sekarang kondisinya. Tiga, sampai saat ini lahan tersebut sejak saya ajukan untuk ikut dalam program peremajaan sawit pada tahun 2020 sampai saat ini saya tidak lagi melakukan aktivitas apapun di atas lahan tersebut, mengingat lahan itu akan dilakukan peremajaan tanaman sawit di atasnya. Inilah dasar alasannya sebenarnya dari petani. 4. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia dituntut di hadapan hukum yang berlaku di negeri ini dan siap memberikan pertanggungjawaban atas pernyataan saya ini. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Semoga harapan saya kepada pemerintah melalui Dirjen Perkebunan BPD PKS agar bisa memberikan pertimbangan untuk saya agar bisa mengikuti program peremajaan sawit rakyat yang sumber dananya berasal dari BPD PKS melalui Kutipan Ekspor CPO. Atas perhatian dan pertimbangan Bapak, saya mengucapkan ribuan terima kasih. Nah, ini saya sampaikan surat pernyataan untuk membantu meyakinkan bahwasanya itu benar tanaman sawit. Dan ini kami serahkan kepada orang Bapak untuk orang Bapak menyampaikan laporan tertulis kami terkait hasil verifikasi lapangan orang Bapak. Dan hasil verifikasi kami juga petani pekebun ini yang sudah 3 tahun. Jadi ini mohon kami serahkan sama orang Bapak untuk ini surat pernyataan ditindaklanjuti ke Dirjen Bud. Karena keputusan ada di Dirjen Bud. Kan itu Pak ya. Inilah harapan kami kepada orang Bapak. Jadi secara simbolis ini saya serahkan kepada orang Bapak. Ada di sini jumlahnya berapa Nina? 25 pekebun yang mengajukan surat pernyataan. Karena kondisi lahannya hasilnya agak semak seperti yang Bapak lihat. Itulah harapan kami supaya dengan pernyataan ini menjadi satu pertimbangan buat Dirjen Bud. Kan itu ya Pak Sawal? Nah itu harapan kami. Jadi ini secara simbolis kami serahkan kepada orang Bapak untuk ditindaklanjuti ke Dirjen Bud. Kan gitu ya? Nah, oke Pak. Bapak terima. Oke, clear ya. Nah, harapan kami semoga bisa orang bapak-bapak ini membantu meyakinkan Dirjen Bud bahwasanya lahan yang diajukan itu adalah lahan yang benar sudah diusahain dan sudah ada tanaman sawit di atasnya. Namun beberapa kendala seperti ganoderma, hama dan sebagainya tadi. Itu aja. Baik. Ada lagi yang mau ditanyakan sama Bapak yang dari Skopindo? Ayo, Pak Sawal. Sampaikan aja Pak Sawal. Pak Sawal mewakili dari kawan-kawan. Mungkin kawan-kawan kurang begitu memahami. Pak Sawal aja coba, ayo. Ada lagi coba. Mana Pak Kamal? Pak Kamal nanti aja itu. Pak Kamal dulu. Ada yang mau ditanyakan? Karena Pak Kamal pekebunnya nih. Coba melangkap ke apa? Fotografer, ya kan? Coba apa yang mau ditanyakan? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Ketua Koperasi, Bapak dari PT PEN 3, khusus kepada Bapak Sukupindo, baik yang datang dari pusat maupun dari provinsi. Harapan kami sebagai petani, tolonglah Pak kami dibantu. Karena kami sebagai petani ini udah capek ini Pak. Baik istilahnya yang bibitnya yang kurang jelas, kemudian
hama yang banyak. Jadi udah bolak-balik kami tanam Pak. Kadang-kadang belum lagi yang ekonomi kami yang minim. Jadi untuk melakukan perawatan sawit ini Pak sulit kali Pak. Jadi dengan adanya bantuan dari pemerintah, dari Dirjen Bun, dari BPPKS, harapan kami bisalah kami kiranya terbantu dan ekonomi kami semakin baik. Inilah harapan kami Pak. Harapan kami yang sebenar-benarnya Pak. Karena udah capek kami ini Pak. Baik dari bibit, mau dari tenaga pikiran, bahkan ekonominya Pak, marit-marit. Lebih dan kurang ini yang dapat kami sampaikan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, ini besar harapan dari koperasi untuk ini bisa terlaksana. Nah, kami di sini juga mungkin bukan sebagai pengambil keputusan, kami hanya nanti akan menyampaikan aja teman-teman dari Bapak Ibu maupun tadi bersama pernyataan maupun nanti hasil-hasil laporan kita. Kita akan sampaikan kepada Dirjen Bun sesuai dengan yang kita dapatkan. Berikut nanti juga beberapa dokumen Bapak dari sampaikan. Ya semoga kiranya nanti dari Dirjen Bun apakah nanti keputusan seperti apa bisa keputusan yang baiklah buat semuanya. Amin. Mungkin cukup itu sih bawah. Izin Pak, bentar Pak. Ya, silakan Pak. Terima kasih Pak. Tentunya gini Pak, kami mohon adanya penjelasan ataupun apa namanya kepastian. Karena apakah kami mengetahui bahwa berapa beliau ataupun verifikasi untuk menyampaikan ke Dirjen Bun. Jadi mohon kagak bocorannya Pak diterima di verifikasi nanti diterima atau tidaknya kami mohon dibocorkan karena kami sudah menunggu selama 3 tahun karena sawit-sawit kita katung-katung Pak. Nanti kalau dia nanti dalam bulan 10 atau bulan 11 nanti ada bocoran apanya diterima atau tidaknya karena bulan 12 nanti kami mungkin apa namanya mengambil langkah untuk menanam kembali kira-kira gitu Pak. Karena selama ini kami menunggu-nunggu sehingga kami tidak ada kapasitas di kalangan tersebut. Jadi mohon kami ada penjelasan atau bocoran diterima atau tidaknya Pak, jadi atau tidaknya kira-kira itu Pak. Oke, baik Pak Slawat, sehubungan dengan itu, jadi dengan diadakannya jalur kemitraan ini sebenarnya digunakan untuk memangkas waktu dan percepatan dari program PSR ini. Nah, jadi yang mungkin yang dari tahun 2019 masuk, namun sampai di tahun 2023 itu belum ada kejelasan, dan akhirnya berpindah ya Pak ke jalur kemitraan kita, dan kemudian ketika masuk ke kita di bulan Juni dulu. Surat tugas kita masuk di bulan Juli itu terbit untuk melakukan pemeriksaan dokumen maupun lapangan, dan kita langsung turun. Nah itu mungkin dalam waktu dekat Pak bisa jadi kita dibatasi waktu juga yang tadi kita sampaikan. Dan mungkin kalau saya bisa bisa sampaikan kira-kira mungkin di bulan 9 atau di bulan maksimal di bulan 10 itu harusnya sudah terbit keputusan tersebut Pak. Nanti kalaupun nanti hasilnya seperti apa, jika sudah terbit pasti akan sudah dimunculkan oleh Dirjen Perkebunan. Mungkin gitu sih Pak, karena ini menyangkut juga SLA yang dan ini diperhatikan oleh berbagai macam instansi pemerintahan lainnya seperti Kemenko Marves dan lain-lain kalau bukan, maupun juga menekan ekonomi anak kita di Solok juga Pak program ini. Jadi kita akan selesaikan dengan secepat mungkin Pak. Baik, itu aja Pak. Ada lagi coba yang mau ditanya? Ayo. Pak, ada lagi yang mau ditanya? Pak, Bu Asmawati dulu. Apa yang mau ditanya kira-kira? Atau mungkin dari Bapak Ibu lembaga perkebunan maupun koperasi mau memberikan kritik ataupun saran terhadap kegiatan irigasi kami, nama di kantor maupun di lahan,
tidak enak selama kegiatan verifikasi ini baik di koperasi maupun di lahan. Kita mohon diterapkan Bapak Ibu semua. Baik, saya tambahkan Pak. Jadi orang Bapak setelah melakukan verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan, maka orang Bapak tahu persis bagaimana kondisi lahan masing-masing pokok. Nah, sekali lagi saya atas nama Ketua Lembaga Pekebunnya berharap supaya bisa orang Bapak membantu ya untuk bisa merealisasikan program. Karena kembali seperti yang tadi sudah disampaikan sama Pak Sawal, ini program sudah 3 tahun lebih. Bahkan ada yang sudah mengajukan itu di tahun 2019 sama kita, itu juga sudah datanya kita terima, namun kita belum artinya input ke sistem. Makanya bervariasi lamanya pekebun ini yang sudah mengajukan ini ke kami. Itulah yang jadi artinya harapan besar sama kami supaya ini program bisa terrealisasikan. Saya pikir ini dari saya. Coba ada lagi dari Dina, coba apa yang mau disampaikan, coba ayo. Biar sama-sama didengar sama petani, mitra, sama-sama sehingga ini clear semua closing meeting kita hari ini. Ada kira-kira yang mau ditanyakan? Nggak ada. Oke. Pak Kamal ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau absen nanti aja lagi. Saya kira udah cukup Pak. Udah cukup. Kemudian yang ada yang perlu kami tambahkan besar harapan kami lah Pak, pengoleh kami dibantu gitu aja lah agar kiranya terrealisasi dana ini kami dapat berubah ekonominya Pak, itu aja. Baik, ada lagi? Nggak ada lagi? Pak apa ini samping Dina? Pak apa namanya? Pak Samsudin, ada yang mau Pak tanyakan? Udah paham. Ketika nanti Bapak ditanya sama kawan-kawan Bapak, apanya yang kau dapat, kau ikut rapat apa itu? Briefing itu kan? Apa yang bisa Bapak sampaikan sama mereka? Kan bilang lagi. Ya itu lah nanti orang sudah berjanji orang itu nanti secepatnya diinformasikan sama kita di mana ada. Mereka tidak berjanji Pak. Iya, tapi iya. mereka berupaya untuk itu. menyampaikan laporannya supaya bisa laporan ini langsung ditindaklanjuti, itu sebenarnya, ya kan? Baik, tadi Bapak nanya masalah teknik, nanti itu ke Pak Victor aja, ya. Ini kita masalah verifikasinya. Kalau masalah teknik budidaya apa sebagainya, nanti Pak Victor saya pikir ada satu pertemuan khusus kita sama petani. Yang tujuannya ini yang pertama, bagaimana sih budidaya sawit itu yang sebenarnya PTPN itu bisa dapat 2,5 ton per hektar, kok kami ini cuma 300 kilo, 400 kilo aja, kan kita gitu Pak ya. Apakah itu masalah dari bibit, masalah dari perawatan, masalah dari pemupukan dan sebagainya, itu semua nanti dalam satu pertemuan yang kami harapkan juga di sini juga saya sampaikan sebagai ketua lembaga pekebunnya, supaya pihak perusahaan juga mengadakanlah sosialisasi bagaimana budidaya sawit yang baik, sehingga petani-petani ini sebelum artinya terrealisasikan program PSR ini, setidaknya mereka sudah punya Pak pengalaman-pengalaman ilmu yang akan dia terapkan nanti ketika dia sudah melakukan permajaan sawitnya. Jadi sebenarnya harapan kami juga Pak Manajer, apalagi Pak Manajer ini yang baru, ya kan, bisalah duduk sama dengan petani pekebun, karena petani pekebun yang hadir ini pun semua ini termasuk ringan yang semuanya Pak, termasuk ringan. Jadi kalau pengalaman semalam sama Pak Eka diajak duduk di bawah pohon sawit, siap kan itu kan Pak, dalam memberikan sosialisasi terkait budidaya sawit. Itu dia. Jadi harapan kami juga sama manajer yang baru ini supaya bisalah berkolaborasi dengan petani.
kan itu kan Pak kan. Nah, karena saya yakin ketika manajer dekat dengan petani, maka petani-petani yang hadir di sini pasti membantu pengamanan kebun itu setidaknya. Kalau tadi niat Pak Kliwon ada misalkan katakan lu mematahkan pelepas sawit tuh karena juga jadi mitra, nggak jadi. Oh ini punya kawanku, kan gitu ya kan Pak Kliwon kan? Ah itu, setidaknya sudah mengurangi dia tingkat ya hal yang tidak ingin dia. Itu saya harapkan Pak. Nah jadi sekali lagi harapan kami dari lembaga pekebun maupun dari petani supaya pihak perusahaan mitra mengadakan pertemuan untuk sosialisasi cara budidaya sawit yang baik dalam konsep program permajaan sawit nantinya. Itu aja Pak, makasih Pak. Baik, saya pikir karena yang bertanya pun nggak ada, ya kan? Ini semua ditanya sama Pak Kliwon pun sudah pas jawabannya, tapi pasnya pun di mana saya belum tahu juga. Nanti saya tanyakan, kita berdua jumpa ya. Yang mau tanya nanti di mana pasnya, kan itu ya. Oke, makasih Pak. Nanti aja. Baik, terima kasih banyak atas tadi dari tanggapan maupun dari pertanyaan dari teman-teman pekebun semua maupun dari Pak sebagai pelaku koperasi. Mungkin itu saja. Mungkin kami juga mohon pamit karena kami setelah ini kita akan bertolak langsung ke Medan untuk ada untuk kembali ke tempat masing-masing dulu. Pak, silakan ini Mas. Ini pertanyaan pengen. Ya, mungkin oke. Jadi saya pikir kita tutup, kita foto bersama ya untuk